Pencitraan anak band semakin ternoda ketika kulihat temanku tertangkap basah. Hari kini musisi kok masih pakai narkoba, mendingan kayak Mas Ade suka main wanita. Mas Ade kayak kursup main, mantap-mantap rasanya baik. Mulai hari ini yang masih memakai narkoba harap pergi. Berhentilah segera sebelum kau di penjara. Ibu calon mertua, aku tidak pakai narkoba. Anak muda, mari berkarya. Anak muda, bebas narkoba. Coba lihat musisi yang sudah percaya berkata diri bebas narkoba. Mohon tenang, jangan tanya bapak-bapak. Kita mirip berandalan, bukanlah sampah jalanan. Calon mertua, aku tidak pakai narkoba. Anak muda, mari berkarya. Anak muda, bebas narkoba. Anak muda, mari berkarya. Anak muda, bebas narkoba. Pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Dumai, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan Pata Aisra beserta rombongan, para asisten, kepala dinas, badan, kepala bagian kantor sekota Dumai, pelajar peserta seminar yang kami cintai. Pembukaan seminar bahaya penyalahgunaan narkoba dengan tema Children and Drugs, Rabu 22 Oktober tahun 2014 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. kepada Bapak Antidudinsa SPINT disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita
kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Dumai, yang kami hormati Ketua DPD atau yang mewakili, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang kami hormati pimpinan Patra SK Bapak Mr. Hentai Son. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Yang kami hormati para narasumber dalam hal seminar hari ini. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit. Yang kami hormati para camat yang hadir, yaitu Camat Dumai Kota, Dumai Timur, Dumai Barat, dan Dumai Selatan. Yang kami hormati Lurah Jayamukti, Lurah Tanjung Pales, serta Lurah Bintan. Yang kami sayangi adik-adik peserta seminar Children and Drug hari ini, beserta ibu-ibu guru pembimbing. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pagi hari ini dalam rangka seminar pelajar dengan tema Children and Drugs. Tak lupa salawat bagi salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberi syafaat di yaumil akhir. Bapak Wakil Wali Kota, para hadirin yang berbahagia, perkenankan saya melaporkan rangka acuan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, latar belakang. Peredaran gelap narkotika di dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah penduduknya pada kelompok umur 15 sampai 64 tahun pada tahun 2008 diperkirakan sebanyak 4,3 miliar. Dari jumlah tersebut, pemakaian narkoba satu kali dalam 1 tahun terakhir sebesar 135 sampai 250 juta. Penyalahguna reguler sebesar 16 sampai 36 juta. Dan pecandu narkoba dengan jumlah jarum suntik sebesar 11 sampai 21 juta. Laporan dari World Reports 2010. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia periode 2011, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 2,2% atau setara dengan 3,8 sampai 4,2 juta orang. Sedangkan proyeksi angka prevalensi internasional sebesar 2,2%. Kondisi ini meningkat dibanding angka prevalensi di Indonesia tahun 2008 yang mencapai 0,21%. Bila kondisi tersebut dibiarkan, maka tingkat prevalensi tahun 2015 diperkirakan mencapai 2,8%. Artinya pengguna narkoba bisa tembus angka 5,1 juta orang. Sementara itu, menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, pada tahun 2013 ini mencatat 11.000 pecandu atau penyalahguna narkotika dan obat-obatan terlarang yang berada di wilayah Provinsi Riau. Jumlah ini jauh meningkat bila dibanding beberapa tahun sebelumnya, karena angka penyalahgunaan narkoba pada tahun sebelumnya kurang dari 11.000. Dan apabila dibandingkan dengan angka penggunaan narkoba tahun 2013 yang mencapai lebih dari 4 juta jiwa, data BNN RI 2013, Riau dikategorikan sebagai salah satu provinsi dengan jumlah konsumen narkoba terbesar. Bapak Wakil Wali Kota, para hadirin yang berbahagia, dalam rangka mewujudkan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika atau P4GN, Badan Narkotika Kota Dumai dengan memberikan atau berusaha menggandeng tangan dengan pihak swasta sebagai usaha pemberdayaan masyarakat dan kelompok dalam salah satu program
corporate social responsibility mereka. Usaha tersebut dalam hal ini Patra SK hari ini telah membuktikan dengan melakukan seminar pelajar dengan tema anak-anak dan narkoba atau Children and Drugs dengan slogan narkoba bukanlah permainan anak-anak atau Drug and Not Children Play, yang mana slogan ini memberikan kesadaran bagi kita semua, terutama generasi muda agar memahami bahaya narkoba sejak dini, karena narkoba dapat menjerumuskan generasi bangsa. Bapak Wakil Wali Kota, Pak Hadirin, yang kedua, tujuan realisasinya kegiatan seminar pelajar dengan tema anak-anak dan narkoba atau Children and Drugs sebagai salah satu usaha untuk menolak segala bentuk upaya penyalahgunaan narkoba dan menekan laju pertumbuhan penyalahgunaan narkoba di Kota Dumai. 3. Sasaran kegiatan yaitu 500 orang siswa tingkat sekolah menengah pertama atau yang sederajat dan sekolah menengah tingkat atas atau yang sederajat yang berada di wilayah Kecamatan Dumai Barat, Dumai Kota, Dumai Timur, dan Dumai Selatan, yang terdiri dari 29 tingkat sekolah menengah pertama dan sederajat dan 22 sekolah menengah atas dan sederajat. 4. Waktu dan tempat. Kegiatan yang diadakan pada hari ini pada tanggal 22 Oktober 2014 bertempat di Balai Pertemuan Pendopo Sri Bunga Tanjung, Kota Dumai. Yang kelima, susunan acara. Acara seminar hari ini yang pertama, pre-test. Yang kedua, acara pembukaan. Yang ketiga, penampilan yel-yel anti narkoba dari perwakilan SMA. Yang keempat, acara seminar, paparan dari narasumber dan panel diskusi. Pesan kegiatan akan diselingi dengan kuis-kuis yang diberikan hadiah sebagai door prize. Yang kelima, penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan siswa peserta seminar. Yang keenam, post test dan angket kepuasan siswa. Ketujuh, acara penutup. 6. Narasumber kegiatan ini melibatkan koordinasi lintas sektor, yaitu dari Badan Narkotik Kota Dumai, dalam hal ini Bapak Ketua BNK Kota Dumai atau Pak Wakil Wali Kota. Yang kedua, Kejaksaan Negeri Kota Dumai, langsung disampaikan Ibu Kajari. Yang ketiga, Kepolisian Resort Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Kasat Narkoba. Yang ketujuh, anggaran kegiatan. Anggaran kegiatan pada seminar hari ini sepenuhnya dilakukan atau dianggarkan melalui CSR PT Patra SK, kecuali untuk media massa dan yang berhubungan dengan media elektronik lainnya, itu dianggarkan melalui bagian humas kerjasama dengan Sekretariat Daerah Kota Dumai. Demikian laporan penyelenggaraan seminar hari ini kami sampaikan. Kami mohon dari Pak Wakil Wali Kota untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi seminar hari ini. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari sponsor kita, yaitu dari pihak Patra SK, kepada Bapak Mr. Fon dari Patra SK, disilakan. Morning everybody. First of all, I would like to express my regard to my deputy mayor and BNK police department, and to my prosecutor and students of Dumai who voluntarily joined this event today. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa hormat saya pertama kepada
Bapak Wakil Wali Kota Kota Dumai, Kepala BNK, Kepala dari Polres Dumai, beserta jajaran staf, segala hadirin dan para siswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. I'm very happy to meet all of you and have a chance to be together in this event. Saya sangat bahagia bisa berkumpul dengan saudara-saudara sekalian dan bangga berkesempatan untuk mengikuti acara ini. Before I start my speech, I want to introduce myself to you. Sebelum saya memulai pidato saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kepada saudara-saudara sekalian. My name is Son Hoon-tae from South Korea. Nama saya adalah Son Hoon-tae dari Korea Selatan. Your welcome might be very impressed because I'm not a K-pop star. Saya mau tanya kenapa adik-adik tepuk tangan begitu meriah padahal saya bukan seorang K-pop star. Now I start my speech. Sekarang perkenalkan saya untuk dapat memulai pidato saya. Nowadays, do you want to live a healthy and comfortable and peaceful Indonesia? Apakah adik-adik ingin hidup sehat, bahagia dan melihat Indonesia damai? One more question. Dan ada satu lagi pertanyaan. You wanna make some healthy and very fresh girlfriend or boyfriend? Dan adik-adik di sini, siapa yang mau punya pacar yang sehat dan nggak pakai narkoba, katakan. Yes. The last question. Dan pertanyaan terakhir, in the future, after 20 years or something, do you want to marry a healthy and fresh lady or man? Dan selanjutnya setelah 20 tahun mendatang, adik-adik sekalian, siapa yang ingin tetap sehat dan bugar, katakan saya. Okay, the last question. Dan terakhir. If possible, do you want to join the Patra SK after graduation? Dan pertanyaan terakhir, jika memungkinkan, apakah di antara adik-adik di sini ada yang bersedia untuk bergabung dengan Patra SK setelah lulus? Okay. If you answer me yes, I want to give you some command. Please, far away from drugs and narcotics. Dan salah satu, jika jawaban adik-adik tadi adalah iya atau yes, pesan saya cuma satu: jauhi narkoba. Thank you very much for your attention. Thank you very much. I love Indonesia and all of you. Terima kasih banyak dan salam sejahtera buat kedua. I love you Indonesia. Pengarahan oleh Bapak Wakil Wali Kota Dumai sekaligus membuka secara resmi seminar bahaya penyalahgunaan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya mohon sebelum saya teruskan pidato saya minta anak-anak kita untuk tidak berbicara. Minta tolong, karena hari ini tujuan anak-anak kita hadirkan di ruangan ini untuk mendengarkan
apa-apa saja yang akan diberitahukan kepada anak kita, sehingga anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang berguna bagi Indonesia bangsa. Oke? Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kota Dumai atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati Ibu Kajari kita, kemudian Kasat Narkoba, dan yang saya banggakan di sini Mr. Son beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati para asisten, para kepala dinas, badan kantor, camat, direktur Rumah Sakit Umum Kota Dumai yang berbahagia. Kemudian yang paling saya cintai, anak-anak kita SMP, SMA se-Kota Dumai. Tadinya, mohon maaf para panitia, kemudian Ketua Harian BNK, ini lupa ulang lagi. Tadinya kami bacakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dalam rangka seminar sehari mengenai anak dan narkoba. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma Muhammad wa Muhammad. Adik-adik bisa bertindak sebentar. Kalau adik-adik pendahulu kita, anak-anak yang hadir pada hari ini merupakan calon-calon pemimpin suatu bangsa. Kalaulah anak-anak terjerat dengan hal-hal yang tidak dicegah mulai hari ini, harapan kita kepada anak kita pada hari ini, mari kita bertekad, karena anak-anak kita ini merupakan salah satu penerus perjuangan bangsa Indonesia ke depan. Harapan kita bahwa anak-anak harus punya cita-cita yang setinggi langit. Kemudian daripada itu adik semuanya, perjalanan adik masih jauh. Apa kata Mr. Saudari? Di dalam perjalanan ini, di tengah-tengah perjalanan ini menuju adik-adik, cita-cita adik-adik, perlu kita isi hal-hal yang positif sehingga adik-adik bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Dan ini selain peran adik-adik, peran orang tua, peran guru, peran lingkungan ini juga berpengaruh. Saya mengharapkan kepada adik-adik semuanya, adik-adik pasti punya agama, baik agama Islam, baik agama Kristen, Hindu, Protestan, dan lainnya. Tidak ada agama yang menyuruh kita maling. Tidak ada agama yang menyuruh kita kehidupan kita mencapai satu tujuan. Tanpa agama
apa yang akan kita lakukan pasti akan menyimpang. Makanya harapan kita bersama kepada adik semuanya, kalau ada adik Islam memang betul-betul Islam, sholat 5 waktu, baca Al-Quran, dan jadi tak perlu banyak-banyak, 1 hari 1 ayat, dan baca artinya. Jangan hanya membaca bahasa Arabnya saja, tapi coba baca juga yang artinya. Agama dan fikih, ilmu pengetahuan ini harus sejajar, tidak boleh jomplang, tidak boleh mana yang tinggi dan mana yang rendah. Setelah adik-adik agama sudah penuhi, isilah pada hari-hari untuk belajar. Hari ini adik-adik harus punya niat untuk belajar. Karena apa? Belajar adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia, adik-adik punya daya saing, daya ungkit yang luar biasa. Sehingga kalau adik-adik punya sumber daya manusia, tadi sudah diajak oleh Mr. Son, kalau adik-adik punya sumber daya manusia, pastilah adik-adik bisa masuk ke PT Patra SK. Kalau adik-adik tidak belajar, tidak punya sumber daya manusia, bagaimana adik-adik bisa bersaing dengan teman sendiri, apalagi nanti bersaing dengan orang luar negeri. Belajar, karena ilmu pengetahuan itu juga diperlukan untuk belajar agama. Kita tidak punya sumber daya manusia, kita juga tidak bisa mengerti agama. Selain itu, adik-adik, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif, baik itu olahraga, baik itu kesenian, dan yang lain-lain. Ini perlu. Jadi tidak ada waktu yang kosong untuk berpikir yang negatif, sehingga adik-adik lupa untuk melakukan hal-hal yang negatif. Hari ini saya ajak adik-adik semuanya, bagaimana kita bekerja. Bukan bekerja dalam arti adik-adik untuk bekerja untuk mencari uang, minimal pada hari ini, karena kita lihat bersama bahwa anak-anak sekarang ini semuanya besar. Bangun tidur, yang membersihkan tempat tidur pun sudah orang lain, yang menyapu kamar kita juga sudah orang lain. Ini harapan kita mulai hari ini. Coba adik-adik mulai hari ini bangun tidur pagi, kalau Islam sholat subuh langsung bersihkan kamar sendiri. Mulai kita punya inovatif, punya kreativitas, sehingga kedepannya adik-adik sudah biasa bekerja, sehingga tidak punya rasa malas. Karena hari ini sudah bergeser
Anak-anak muda hari ini ketika sudah bergeser, rasa malas sudah mulai muncul, rasa malu sudah mulai hilang. Hari ini ayo bertekad, tingkatkan rasa malu, ya adik-adik, teman-teman yang pakai jilbab boleh pacaran, tapi pacaran tujuannya bukan untuk nafsu. Pacaran adalah untuk pengenalan diri seorang laki-laki dan perempuan, bukan tujuannya adalah nafsu, ya. Bisa lihat di pojok-pojok pakai jilbab tapi berdua-duaan. Mudah-mudahan hari di sini nggak ada. Pacaran tujuannya adalah untuk pengenalan karakter, bukan nafsu. Ya, sekali lagi saya kasih tahu. Kalau sekarang ini pacaran adalah nafsu. Inilah yang merusak suatu bangsa kita. Adik-adik yang saya banggakan dan saya cintai, mungkin ini Pak Wakil kok yang ngomel aja. Ini sudah saya titipkan ya kepada diri semuanya. Mohon untuk diucapkan apa kata-kata saya tadi, karena ini pengalaman adalah pengalaman saya. Ya, saya biarpun dulu orang tua saya menjadi bupati, tapi saya mulai kecil dididik orang tua kita untuk bekerja. Saya mulai kecil, saya berjualan, saya meminta orang tua saya dulu jualan baju yang bayarannya adalah bulanan. Itu yang menagih adalah anak-anaknya. Saya kuliah dengan uang sendiri. Saya menjadi sopir Metro Mini, sopir kalau sini angkot ya, Malang Surabaya, berangkat jam 5 sore, pulang jam 12 malam. Pulang saya masih siapkan untuk belajar, sehingga saya bisa menjadi dokter. Bukan instan. Makanya adik-adik, saya menceritakan seperti ini untuk pengalaman adik-adik semuanya. Jadi mungkin itulah yang bisa kita sampaikan pada hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar pelajar dengan tema Children Edrak, dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan membimbing kita semua. Kota Dumai nama diberi, sudah dikenal di pelosok negeri. Mari bersama kita membasmi perangi narkoba dari kota ini. Banyak tumbuh si pohon jati, tumbuhnya subur di pinggir desa. Anak menjadi sebuah hati, dididik menjadi harapan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan doa kepada Bapak Haji Isihawari disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rabbi, Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu, sesuai dengan kebesaran, keagungan, dan kemuliaan-Mu, Ya Allah. Hanya Engkau lah yang patut kami sanjung dan kami agungkan. Engkau juga, Ya Allah, telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kami, di antaranya nikmat keimanan yang tinggi, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan yang telah diberikan, sehingga atas perkenan-Mu, Ya Allah, kami dapat hadir dan melaksanakan acara seminar pelajar tingkat SMP dan SMA sekota Dumai dan narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba di kota Dumai. Dari itu, Ya Allah, atas usaha, ikhtiar, dan berdoa kepadamu, Engkau berkahilah acara dan pertemuan kami. Semoga berjalan dengan lancar, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Maha Perkasa, Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Dengan acara seminar ini, berkahilah kami dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga kami, anak keturunan kami, para pelajar, generasi muda, generasi penerus, terhindar dari pengaruh atau penyalahgunaan narkoba, Ya Allah, yang tidak baik, Ya Allah, karena banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi kesehatan. Ya Allah, bimbinglah zahir dan batin kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tolonglah kami, Ya Allah, bermohon hanya kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penerima doa. Kesilapan, kesalahan, serta kelalaian yang kami lakukan kedepannya mudah-mudahan lebih baik, Ya Allah. Ampunkan kami, Ya Allah, keluarga kami, orang tua kami, guru kami, para pemimpin kami, para pendahulu kami. Sesungguhnya Engkau, Ya Allah, Maha Pengampun, Maha Penerima doa. Perkenankan, Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina, Ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Naik kapal pandai narkoba, mendayung jauh sampai Tarakan. Jangan sampai terjerat narkoba, sekali kena susah melepaskan. Dengan demikian berakhirlah acara pembukaan seminar bahaya penyalahgunaan narkoba. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, serta siswa-siswi yang kami cintai. Baiklah, acara saya ambil alih. Marilah kita mulai acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan dengan panel. Dipersilakan untuk naik ke panggung ketiga narasumber tadi, serta didampingi oleh Bapak Kepala Pelaksana Harian. Ada itu putus sekolah dari
tingkat SMP dan SMA. Kemudian ada juga dari profesi menyediakan panti rehabilitasi dan seluruh perangkatnya, sehingga pencegahan ini yang kita utamakan dan tidak memasukkan orang ke dalam penjara oleh karena penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih, Mbak. Kalau itu baiklah. Tadi yang dibahas sedikit tentang pelabuhan yang lepas kontrol. Nah, itu pandangannya bagaimana, Pak, dari pihak kepolisian? Terima kasih. Dalam data kami ada 11 pelabuhan kecil yang rentan sekali digunakan oleh pelaku, baik itu di Pelitung ataupun di Pelindo juga, ataupun pelabuhan kecil. Dan hasil analisa kami terakhir ini, kami tidak sebutkan nama kabupatennya. Jadi sabu-sabu ataupun narkotika ini didatangkan dari luar negara tetangga masuk ke wilayah Indonesia untuk menghindari supaya itu apabila tertangkap tidak dikatakan kecil ekspor. Demikian. Mudah-mudahan 11 tadi pelabuhan kecil itu bisa selanjutnya lebih dikontrol oleh pihak kepolisian. Baiklah, kita kembali lagi tentang kenyataan 40% pelajar. Nah, kita minta ini dulu pendapat dari Mr. Son barangkali. Ya, data 40% pelajar. Nah, menghadapi kenyataan miris ini bagaimana? Kira-kira apakah pihak Patra SK justru menjadi motivasi untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan promotif seperti ini? Jadi datang ke sekolah-sekolah atau SKPD terkait untuk memberikan CSR-nya lagi. Apakah lebih semangat lagi nanti setelah itu dengan kenyataan ini? Terima kasih. As we know that backup data show the monitor, we know that the percentage of students who were infected by drugs is around 40% at the present. What do you think about that? Then located in the Dubai area to 40% student. Yes, okay. The narcoba problem is not existing in Indonesia only. It's a very serious problem in Western countries such as. Sebelumnya dapat saya sampaikan bahwasanya permasalahan narkoba ini tidak terbatas pada Dubai atau Indonesia, tetapi sudah menjadi isu global di berbagai negara seperti Amerika, Inggris, bahkan di negara saya sendiri di Korea ini juga termasuk salah satu isu yang serius. And to be honest, I didn't know the situation of narcoba in Indonesia till now. I didn't think it's serious. Tetapi sampai saat ini saya bangga bahwasanya permasalahan narkoba di Indonesia masih bisa ditangani oleh pihak-pihak yang berwajib, dan saya harap tidak akan menyebar. I'm aware of the situation today by presentation material. Tetapi saya tetap peduli atau aware dengan jalan mengadakan seminar seperti halnya pada hari ini. Oke, terima kasih Mr. Son, thank you. Perusahaan PT Patra SK kita ini, jadi sponsornya applause untuk Mr. Son. Atau menghilangkan narkoba secara total. Yang hanya bisa kita lakukan bersama-sama adalah mencegah pertumbuhannya. Jadi laju pertumbuhannya yang akan kita cegah, yaitu dengan usaha kita bersama seperti ini. Oke, baiklah, kita mungkin dan juga nanti akan kita lempar. 3 pertanyaan dulu, silakan. Nah, saya memang sengaja mengikuti acara ini karena tugas saya selaku para dinas sosial pertama yang sangat erat hubungannya dengan acara ini. Selama 3 bulan lebih kurang saya menjabat sebagai kepala dinas sosial, saya sudah hampir 20 orang menangani orang yang kasusnya terlibat narkoba. Kasus yang harus saya alami ini
pada umumnya orang-orang yang sudah sangat terkenal sekali dengan nafsa dan harus dikirim ke rumah sakit jiwa. Nah, yang saya alami kesulitannya apabila nah, yang menjadi persoalan apabila saya mengirimkan orang stres atau diakibatkan oleh narkoba ini terdiri dari Mr. X, rumah sakit jiwa Pekanbaru tidak mau menerima. Ini yang cerita pertama. Nah, untuk itu kemana saya harus pilih? Itu pertama. Yang kedua, saya juga sudah mengirimkan sebanyak 4 orang ke panti asuhan, ke panti rehabilitasi di ISAF di Deli Serdang. 4 orang ini 2 diterima karena positif, 2 lagi, 1 negatif dikirim kembali ke orang tuanya, yang 1 lagi klaim. Nah, ini yang klaim tidak bisa direhabilitasi. Ini penjelasan dari sana. Nah, tapi karena jabatan, karena tugas, kita kan harus nampung orang ini. Karena orang lain ini sudah mau membunuh, dan orang tuanya juga. Kalau saya merasa sudah tidak tahan lagi, jadi dia sudah mau membunuh saya juga. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dilakukan pencerahan, pesertanya sebaiknya yang diduga potensi pengguna ataupun akan pengguna, bisa juga dikombinasikan dengan para agen-agen perubahan yang seperti agen perubahan itu dikembangkan lagi dengan diberikan motivasi materi secara rutin. Mohon perhatian Bapak adik-adik mohon saran. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Badan Narkotika Dumai masih berstatus jabatan struktural di pemerintah Kota Dumai, belum instansi vertikal. Jadi kita sebenarnya koordinasinya tetap di bawah Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Jadi kalau di luar koordinasi di luar provinsi, mungkin rekomendasi terhadap mengirimkan para pemakai narkoba itu sangat sulit karena tidak ada koordinasi dengan provinsi. Karena rujukan kita di Dumai dan ibu kota kabupaten kota kabupaten di Riau itu ke provinsi Bapak. Jadi di BNN Provinsi Riau sudah merujuk kita ke Rumah Sakit Bayangkara di Pekanbaru, Rumah Sakit Jiwa, dan Rumah Sakit Talabumi ya, untuk para pecandu, para pemakai narkoba dari seluruh kabupaten kota yang ada di Riau. Tentunya melalui asesmen dulu dari pihak kita, dari Badan Narkotika. Jadi kalau seandainya keluar dari Provinsi Riau, ya tentunya mereka memprioritaskan untuk daerah mereka dulu Bapak. Untuk daerah, kalau Bapak bilang tadi di Sedang, itu termasuk Sumatera Utara. Tentu anggaran untuk keperluan mereka dulu, untuk masyarakat atau pengguna di lingkungan mereka dulu. Jadi kalau kita mengirim ke sana, tentu kalau seandainya seat tunggunya memang kosong gitu Pak, dalam istilah penumpang, kalau memang sudah penuh ya mereka tidak akan melayani kita, karena kita sudah ada tempat juga untuk ke depan bagaimana
tempat rehabilitasi itu. Jadi kami kemarin baru pulang dari Batam juga. Seandainya dari Provinsi Riau ini sudah penuh atau sudah tidak bisa melayani dalam merehabilitasi pengguna narkoba, itu bisa kita kirimkan tentunya melalui rekomendasi BNN Provinsi untuk ke Batam. Jadi bulan, kalau nggak salah bulan November ini sudah launching dan bisa dipakai rehabilitasi pengguna narkoba untuk wilayah Sumatera. Jadi bukan untuk Provinsi Kepulauan Riau saja, tapi untuk wilayah Sumatera. Jadi tidak ada kami mendengar yang namanya Kediri Serta atau daerah lain. Tapi untuk wilayah Provinsi Riau luas sedikit. Yang saya bilang tadi untuk yang berada di Provinsi Riau. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Di sini saya tambahkan. Until now, we focus on the teenagers like SMA, and we provide several scholarship and intern program for the students only. I'm not sure what kind of sponsorship for you is available on Bata SK, but if you prepare some program for mother and kids, and I am willing to discuss with you. Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwasanya program Patra SK lebih mengarah ke pengembangan remaja, dalam hal ini anak sekolah, Bapak. Jadi selama ini program yang kita adakan adalah untuk mengakomodir siswa dan siswi, seperti halnya kita memberikan bantuan beasiswa, kemudian kita mengundang para siswa untuk magang di tempat kami. Dan sejujurnya beliau belum punya bayangan kira-kira seperti apa kegiatan yang harus Patra SK support. Tetapi jika dari Bapak Dinas KB dan Anak mempunyai 1 atau 2 program yang kira-kira kita bahas bersama untuk peluang sponsorship, kami membuka untuk hal itu. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk orang penjual atau pecandu narkoba, sehingga orang penjual atau pecandu narkoba kaya-kaya dan banyak di dunia, terutama di Indonesia. Oke, dari sekolah mana deh? MTS Negeri Lumai. Nama saya Joshua dari SMA Santo Tarsius Lumai. Saya ingin bertanya, apa yang kita lakukan ketika kita melihat pemerintah atau pejabat tinggi yang melakukan atau menggunakan narkoba? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Yang bertanya apa keuntungan penjual atau pecandu narkoba? Yang bertanya tadi siapa? Baik, terima kasih. Perlu digarisbawahi, sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, narkotika itu hanya dapat digunakan secara legal, pertama untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan. Di luar itu adalah ilegal. Kemudian apa keuntungannya? Tidak ada untungnya deh. Risikonya yang ada penjara, hukuman. Jadi tidak ada untungnya orang yang menjual narkoba. Dan tapi dia kaya, Pak? Kaya. Nah, itu bagaimana? Keuntungan tidak ada apabila cepat atau lambat
orang tersebut akan berhadapan dengan hukum. Apabila sudah berhadapan dengan hukum, hartanya akan tersita oleh negara, karena di sana akan dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Berarti kita kembalikan kepada Ibu Eko, gimana pendapat Ibu terkait dengan ini? Saya rasa pasti itu kan, kita kembali ke penuntut. Nah, tadi sudah disinggung, mereka penjual itu hartanya banyak karena narkotika itu harganya kan tinggi, sehingga cepat dapat harta banyak. Ya, nanti kalau lama-lama pasti akan sepandai-pandainya supaya melompat, akhirnya akan jatuh. Lama-lama nanti kalau sudah terbiasa, sudah diamati, ditangkap, ya kita bisa di penjara, bisa dari penjara yang paling berat, pidana mati, seumur hidup, kemudian hartanya tadi bisa dirampas dengan tindak pidana pencucian uang, sehingga dimiskinkan sama sekali supaya tidak membuat jerah yang lain, supaya tidak melakukan hal yang sama. Oke, terima kasih. Kalau itu saya ingat pelajaran dari Kak Bernard ini, yang corruption by greed, berarti dia memang sudah sangat rakus berarti, sehingga dia menimbul kekayaannya dari menjadi bandar. Oke, terima kasih. Selanjutnya penanya kedua dari SMA PGRI, kenapa narkoba mudah masuk Pak? Padahal penjaga sudah ada, atau ada kong barangkali ya dengan pihak penjaganya. Begitu ya Dede ya? Oke, silakan. Ini Pak Polisi lagi. Kami akan menjawab. Yang bertanya tadi siapa? Dari SMP mana? SMA PGRI. Yaitu mengapa narkoba itu sendiri mudah masuk padahal penjaganya ada. Kami juga tadi sudah jelaskan deh, ini pertanyaan sangat menggugah kami ini pengemban untuk berbuat dan bertindak sesegera mungkin, ataupun membuat lapisan-lapisan agar narkotika secara ilegal tidak masuk ke Indonesia. Khusus untuk Kota Dumai, kami tadi sudah sampaikan ada 11 pelabuhan tikus. Berarti itu tidak benar ya, pikiran anak-anak ini tidak benar. Kalau memang ada bilang ada pegawai ataupun petugasnya jangan-jangan kong kali kong. Iya. Jadi orang mau berbuat sudah berpikir dulu. Artinya kalau saya melakukan ini tentu ketangkap, tentu akan cari jalan. 11 pelabuhan tikus yang ada di Dumai ini pun berupaya kita untuk menjaga, tapi sepandai-pandainya orang kan berusaha untuk bagaimana supaya usahanya lolos. Tapi yakinlah dek, yakinlah dengan semangat kita untuk memberantas peredaran gelap narkoba, tidak hanya terbatas kepada petugas kepolisian, kejaksaan dan DNK, semua ini adalah tanggung jawab kita. Ya, semua tanggung jawab kita, dan kami juga berharap ini sudah kita sosialisasikan baik di tingkat sekolah maupun pada saat Jumatan sudah kita sampaikan 11 pelabuhan tikus ini supaya ekstra hati-hati kita untuk menjaganya. Makasih deh. Makasih. Nah begitu. Oke, silakan Ibu mau menambahkan. Saya mau menambahkan bahwa luas wilayah kita itu sangat luas, petugasnya sangat terbatas, sehingga tidak mungkin semua polisi, semua direktorat dipasang semua di tepi laut, tidak mungkin. Hanya kita keterbatasan. Untuk itu saya mengimbau kepada semua pihak, juga anak-anak, kalau ada yang mengetahui cepat laporkan. Jadi sama-sama kita bertindak, jangan hanya menggantungkan kepada petugas. Kemarin saya berapresiasi tinggi, ada itu pelajar SMA yang dipalak HP-nya, uangnya, kemudian mereka menyelidiki bersama-sama, ada temannya, siapa orangnya, diselidiki di suatu rumah, dia ternyata menggunakan narkotika, kemudian dilaporkan oleh polisi sehingga ditangkap. Untuk itu saya juga mengajak semua supaya anak-anak ikut mengawasi dimanapun berada, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, melaporkan dan nanti pasti dilindungi. Demikian. Terima kasih untuk Eko Siwi.
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, bertanya siapa nih? Dari Santo, mana tunjuk tangan? Oke, tepuk tangan ya buat Santo, pertanyaan yang bagus. Jadi gini, tadi kan saya bicara bahwa pengguna narkoba ini tidak tergantung baik itu pejabat, baik itu tidak, baik itu anak, dewasa, orang tua, miskin, kaya, semua bisa terkena penyakit narkoba. Kemudian ya, kalau pejabat otomatis itu kita lakukan sanksi-sanksi sesuai dengan undang-undang, karena mereka merupakan contoh bagi masyarakat. Kalau pejabat ini merupakan contoh, kalau pejabatnya seperti itu bagaimana masyarakatnya, kalau pemimpinnya seperti itu bagaimana masyarakatnya, ya. Insya Allah kalau pejabat yang positif kena narkoba pasti kita akan tindakan ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian tadi mengenai penjual dan pecandu, ya tadi bahwa dua-duanya tidak benar, ya. Kaya karena jual pecandu juga nggak bagus. Apalagi ada yang bertanya tadi, anak dari sekolah agama misalnya tadi, ya. Kaya tapi kalau carinya nggak benar, itu nggak benar juga. Kita kan besok akan mati, kita akan meninggal, ya. Jadi nanti jangan ditiru adik gara-gara nanti jual narkoba bisa kaya. Ini nanti konotasinya negatif, ya. Jadi jangan adik-adik menjual narkoba kalau kepingin kaya, ya. Kalau kepingin kaya harus bekerja keras, punya inovatif, punya kreativitas, punya jiwa kewirausahaan. Insya Allah adik-adik akan berhasil, ya. Kemudian yang kedua tadi saya ingin juga menunjukkan bahwa antara penjual dan pemakai, kemudian tadi ada batas yang segala macam, bagaimana untuk menangani dan sebagainya. Kalau tidak ada orang yang memakai, berarti penjualnya tidak ada. Tetapi selama orang yang memakai masih ada, penjual juga masih ada, ya. Ini otomatis. Tapi kalau adik-adik semuanya tidak ada yang pakai, orang yang jual nggak laku, lama-lama jualannya akan busuk, ya. Jadi kalau kita jual kue nggak laku kuenya, berarti mereka akan tutup jualannya. Tapi kalau adik-adik semuanya tidak memakai narkoba, berarti penjual narkoba akan tutup. Tetapi kalau adik-adik masih memakai narkoba, penjualnya bertambah lama, bertambah banyak. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota tadi, apabila permintaan tidak ada, pasti produksi akan menurun. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi kayaknya sedikit tambahan dari Bu Jaksa nih tentang kalau pejabat yang ketahuan pecandu gimana Ibu? Ya, ini pertanyaan mengenai pejabat. Jadi kalau di kalangan kejaksaan, misalnya jaksa ada yang memakai narkoba, pasti selain diproses pidana dipecat. Jadi dari sisi kami juga, kalau ini pelakunya pejabat, pasti ada unsur-unsur pemberat, karena dia sebagai pejabat harus memberikan contoh teladan, nanti malah melakukan tindak pidana narkotika. Jadi hukumannya bisa ditambah, ya. Selain itu juga ini tadi saya akan nambahkan bahwa pencuri atau penjual narkoba pasti akan nyari petugas penegak hukum atau orang lain, sehingga mereka pasti berusaha pada saat misalnya jadi
Oke, terima kasih. Adik-adik tenang dulu. Baiklah, tadi telah disampaikan tadi oleh Ibu dan Bapak dari pihak kepolisian. Mungkin hanya sampai di situ pertanyaan itu, ya. Oke, nah ini ada tambahan dari Pak Kasat Narkoba. Apabila polisi yang kena, gimana nih sanksinya, Pak? Baik, terima kasih. Yang bertanya apabila pejabat ataupun pegawai yang terlibat kasus narkoba tadi siapa? Dari Santo, SMA Santo, tunjuk tangan deh. Oke. Terima kasih. Baik. Adik-adik, itu pertanyaan yang sangat menggugah. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa penyalahgunaan narkoba ini tidak mengenal usia, tidak mengenal pekerjaan. Semua golongan, kalau memang dia mau coba-coba pasti kena. Khusus kepada kepolisian juga, sekalipun dia polisi, dia yang melakukan penangkapan, kalau memang dia kena narkoba pasti dihukum. Perlu ada yang ketahui, setiap pejabat kepolisian ketika melakukan serah terima jabatan sudah ada fakta integritas, bukan hanya kepada perwira atau pejabat, kepada anggota kita juga. Kalau menduduki suatu jabatan sudah ada fakta integritas mengatakan bebas narkoba. Kalau memang terindikasi dia tidak akan menduduki jabatan itu, kemudian dia akan diproses. Ya, supaya dia ketahui, kepolisian juga kalau memang terlibat di sana, di samping sudah tugas dia akan ditambah 2/3, dan tidak sedikit. Boleh kita lihat, kita terang-terang sudah ada anggota kita yang terlibat dan itu diputus masuk penjara, pecat dari tugas kepolisian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasat. Nah, adik-adik jangan khawatir apabila ada pihak-pihak pejabat kita yang terkena narkoba, kasus narkoba, dijamin hukumannya akan lebih berat daripada masyarakat. Tempat rehabilitasi di Dumai itu belum ada, hanya di provinsi. Padahal pecandu narkotika dan tindak pidana narkotika cukup besar di Dumai. Oleh karena itu saya berharap kerjasama semua SKPD, terutama mungkin dalam penganggaran Pemko Dumai ataupun dari kepala RSUD, dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, kerjasama bagaimana supaya di Dumai sendiri ada tempat rehabilitasi, ada dokternya, sehingga kami nanti apabila ada ditemukan terdakwa atau pelaku sebagai harus direhabilitasi akan mudah. Dan saya berharap juga prosedurnya supaya jelas kemana ini nanti diserahkan, supaya ada kerjasama yang baik dan berkoordinasi. Karena tidak mungkin kita bisa sendiri, nanti jaksa sudah menuntut rehabilitasi, kemana, siapa nanti yang menampung. Karena dari pihak kami juga pembiayaan tidak ada. Ini pembiayaannya rehabilitasi. Mungkin maksud Ibu di sini kita Dumai belum ada institusi wajib lapor itu ya, IPWL itu ya. Nah, kalau itu mungkin kita bisa minta pendapat dari Direktur RSUD, Bapak, kebetulan sini ada Bapak Dr. Saiful, gimana Pak pendapatnya di RSUD, kelemahannya belum ada dokter yang bisa mengassesmen itu kasus. Artinya berdasarkan surat dokter tersebut bahwa tidak akan ada tuntutan, begitu tadi ya Bu ya. Oke, silakan Pak. Ibu serta adik-adik yang kami cintai, betul kata moderator bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 bahwasanya untuk pencandu, bukan pengedar tapi pencandu, karena pencandu ini dikategorikan kepada korban narkotika, artinya adalah orang yang sakit. Kalau orang yang sakit, obatnya bukan penjara tetapi adalah diobati. Maka waktu itu keluar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011
pelaksanaan sebagai IPWL atau institusi pemerintah wajib lapor. Di Riau ada 3 ya, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit untuk Dumai sendiri. Kenapa tidak bisa menjadi IPWL? Provinsi telah mengajukan dengan syarat 1 dokter spesialis jiwa di RSUD Dumai, maka IPWL ini dapat dilaksanakan sehingga amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 dapat kita laksanakan. Begitu. Kemudian untuk pemenanti BWA kami minta silakan Bapak mungkin. Dukungan dari seminar ini yang pertama kita mencegah supaya generasi muda tidak terjerumus terhadap narkoba, karena narkoba akan merusak generasi muda yang akan datang, karena generasi muda kita adalah pewaris perjuangan para pejuang untuk kemajuan negara Indonesia yang ke depan. Pemuda merupakan calon pemimpin bangsa ke depan. Kalaulah pemuda ini rusak dengan narkoba, akan terjadi lost generation pemuda, sehingga nanti akan stagnasi pimpinan-pimpinan bangsa kita ini. Dan jangan sampai ada pemimpin kita juga terkena narkoba. Karena sudah pemimpin kena narkoba, bagaimana masyarakat yang di bawah. Ya. Tapi Pak, kan ini udah banyak anak-anak muda sekarang kena narkoba. Kayak mana pendapat Bapak tentang ya, makanya dengan adanya banyaknya terkena narkoba tadi, maka kita lakukan hal-hal seperti ini, seminar ini, sehingga harapan kita bahwa anak-anak muda tahu bahwa oh, narkoba ini dampaknya seperti ini. Mereka tidak boleh mencoba-coba, tidak boleh ini. Ya, sehingga harapan kita bahwa pemuda ini tahu bahwa dampaknya narkoba ini jelek untuk ke depan, masa depan dia. Itu tujuan. Pilihlah minuman saja.